Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Akbar Hidayat. Saya dari Prodi HPI 1A, NIM 202131011. Di sini izinkanlah saya menyampaikan presentasi dari kelompok 1 mengenai tentang Pancasila. Langsung saja. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila itu merupakan dasar atau ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara. Pengertian Pancasila menurut segi etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau berasal dari bahasa Brahmana India yang artinya panca itu 5, sila, batu sendi, ulas atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 batu sendi atau 5 tingkah laku yang baik. Dari segi terminologi, istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagaimana sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 1 Juni 1945. 5 dasar negara yang diberikan nama Pancasila oleh Bung Karno itu ialah 1. Kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama menurut Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya terpendam oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua dari Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar atau sendi negara Indonesia. Dan yang ketiga menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dari negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila adalah dasar atau ideologi yang dapat diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia serta dasar kesatuan. Dan untuk yang selanjutnya adalah fungsi Pancasila. Tujuan mencantumkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, ketetapan MPR nomor 11/MPR/1978 tentang tertanggal 22 Maret 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Praserta Pancakarsa antara lain, sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam kehidupan lahir batin yang makin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan diterapkan sebagai dasar negara seperti yang telah diuji kebenarannya, keampuhan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada suatu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang dinamika Pancasila.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebuah kesatuan filsafat terorganisir dan hierarkis. Sila ke-1 sampai ke-5 saling berkaitan satu sama lain. Pancasila juga bagian dari filsafat bangsa. Pancasila juga menjawab masalah. Pancasila memiliki ideologi. Ideologi adalah suatu paham atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara dan sebaliknya, yaitu secara moral yang dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Secara garis besar, ideologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang rinci dalam bentuk ortodok dan konservatif. Ideologi yang tidak mau sama sekali menerima intervensi baru, walaupun zaman dan masyarakat terus berkembang. Yang kedua, ideologi terbuka. Ideologi dikatakan terbuka apabila pada dirinya memiliki unsur fleksibilitas. Unsur ini mencerminkan adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, yaitu menerima terhadap intervensi terbaru yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesjibita dari kelompok 1, nomor NIM 202131001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila ke depannya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan atau pemerintahan tentunya tidak lepas dari tantangan dan cobaan untuk ke depannya. Pancasila kita ini mungkin akan menghadapi cobaan eksistensinya ke depannya ini. Pancasila sekarang juga menghadapi cobaan bagaimana membuat orang-orang beragama ini lebih toleran. Jika kita gagal dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka nilai Pancasila poin-poin dari Pancasila itu hanyalah sekedar poin saja. Kita harus mengimplementasikan atau mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari ini. Tentunya tantangan Pancasila ini mempunyai dua sumber atau sebab, yaitu yang pertama itu sebab internal dan eksternal. Internal sendiri ini berasal dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri, yang mana itu dapat mengubah susunan atau peraturan bangsa Indonesia, yaitu contohnya yaitu gerakan separatisme yang pernah terjadi, yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia ini, yang mana hal itu mengacaukan atau memperpecah belah persatuan Indonesia. Nah, yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan yang kedua itu sebab eksternal. Inilah yang menjadi tantangan kita dalam masa kini, dalam era sekarang ini, yang mana era globalisasi dari luar yang dapat masuk ke Indonesia, yang mana membawa dampak budaya maupun ekonomi. Budaya kita, ideologi kita, Pancasila itu merupakan jati diri kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita supaya tidak tergoyah dari budaya luar globalisasi yang mana tidak sesuai dengan nilai Pancasila sekarang ini. Harusnya kita lebih
pintar dalam menyaring apapun yang dari luar, yang buruk tidak usah diikuti, yang baik kita ambil gitu. Tetap berpedoman pada Pancasila, karena itu sudah menjadi pedoman kita sebagai generasi muda yang tentu paham mengenai Pancasila ini, harusnya lebih menyadari betapa pentingnya ideologi Pancasila ini untuk sebagai pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan harusnya tidak hanya menyadari ataupun memaknai paham ideologi Pancasila ini, tentunya kita juga harus mengimplementasikan apa itu poin-poin dari 1 sampai 5 dari Pancasila. Harus kita junjung tinggi nilai-nilai tersebut, karena bangsa Indonesia ini juga multikulturalisme, yang mana banyak keragaman di Indonesia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf.